Ada wacana pembelajaran daring mulai April 2026 atau pasca libur lebaran. Teman-teman, sebenarnya Indonesia itu belum sepenuhnya sembuh dari dampak COVID-19, tapi negara pengen melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita mau jujur, selama pandemi, sekolah online dan pembelajaran daring itu bukan solusi yang ideal. Itu adalah keterpaksaan. Dan hasilnya apa? Learning loss besar-besaran. Kemudian anak kehilangan kemampuan literasi, numerasi menurun, bahkan banyak yang kemudian mengalami ketertinggalan 1-2 tahun dari standar. Bukan cuma itu, interaksi sosial hilang, empati menurun, bahkan daya belajar rusak. Dan alasannya karena apa? Efisiensi BBM. Sekarang pertanyaannya sederhana, kenapa kemudian harus pendidikan lagi yang dikorbankan? Kenapa enggak kemudian melihat dari sektor-sektor lain? Contohnya ini kemudian ketika kita berbicara program besar adalah MBG dan Kopdes. Berani enggak kemudian nanti pemerintah itu juga melakukan evaluasi tentang efisiensi anggaran yang ada di MBG dan Koperasi Desa Merah Putih? Anggarannya besar mereka. Berani enggak kemudian pemerintah melakukan efisiensi proyek MBG dan proyek Kopdes? Apa kemudian dua proyek itu tidak bisa tersentuh? Yang namanya proyek, tidak ada yang mau rugi. Karena kalau kita mau belajar dari pandemi COVID-19, kita tuh harusnya tidak main-main soal pendidikan. Toh pendidikan kita juga belum rata di semua daerah. Bagaimana kemudian ketika pembelajaran daring ini diberlakukan, akan ada kesenjangan antara kota dengan desa, akan ada kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana kemudian dengan nasib mereka? Kesenjangan pendidikan ini dampaknya luar biasa. Kalau kemudian kita mau hati-hati, ya hati-hati dari efek domino dari ini semua. Karena sebenarnya anak-anak kita atau generasi-generasi kita itu pintar-pintar, Pak. Cuman perkembangan mereka, pertumbuhan mereka itu terhambat karena kebijakan-kebijakan yang tidak bijaksana.